Hai, Shalom. Selamat jumpa anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 7 tentang tumbuhan. Termasuk benda hidup yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya, yaitu contohnya bagi manusia, bagi hewan, karena tumbuhan menjadi sumber makanan. Tumbuhan juga dapat menyediakan atau membuat makanannya sendiri. Nah, proses membuat makanannya sendiri atau memasak makanannya sendiri yang dibantu oleh sinar matahari ini disebut fotosintesis. Sekarang kita akan belajar tempat hidup tumbuhan. Tumbuhan ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di air. Ini adalah beberapa contoh tumbuhan yang tempat hidupnya di darat. Ayo sebutkan, siapa yang bisa? Ya, ada pepaya, ada jagung, tomat. Wah, yang ini menarik sekali. Stroberi, wortel. Terus ada batang berduri, namanya kaktus. Ada pohon kelapa, padi juga termasuk tumbuhan yang hidup di darat ya. Ada buah jeruk, ada sayuran kol ya. Jadi kita bicara tentang tumbuhan yang hidup di darat. Sekarang tumbuhan yang tempat hidupnya di air. Ada teratai, ada eceng gondok, ada kayu apu, ada sayur kangkung, pasti kalian suka ya. Ada tanaman bakau, juga yang satu ini tidak kalah keren, yaitu rumput laut. Ada tumbuhan yang sengaja ditanam untuk diambil manfaatnya atau hasilnya. Bagian-bagian tertentu dari tanaman itu bisa diambil ya. Ada yang bisa diambil akarnya, batang, daun, bunga, atau buah. Ini adalah contoh tanaman yang bisa dimanfaatkan atau diambil pada bagian akar. Ada ubi. Siapa yang suka makan ubi? Ubi bermacam-macam warna ya, rasanya manis. Ada juga wortel. Nah, wortel sangat kaya dengan vitamin A untuk kesehatan mata kita. Ada juga akar alang-alang. Ini bisa dibuat untuk minuman kesehatan. Ada juga akar ginseng yang juga untuk obat-obatan ya. Ini beberapa contoh tumbuhan yang diambil pada bagian akar. Sekarang tumbuhan yang diambil atau dimanfaatkan pada bagian batang. Umbi batang ada pada jahe. Terus ada batang-batang besar dari pohon-pohon yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Ada pohon jati, pohon pinus, batang bambu, semua itu bagian batang yang dimanfaatkan. Ada juga yang tidak kalah penting, yaitu batang sagu. Ya, dari batangnya diperolehlah bahan makanan yang disebut sagu. Kalau kita lihat gambar, kita akan ngerti ya. Ini adalah tumbuhan yang dimanfaatkan atau diambil bagian daun. Daun dari pohon kelapa bisa dipakai untuk membuat ketupat atau untuk membungkus kue. Demikian juga dengan daun dari pohon pisang. Banyak manfaat daun pohon pisang ini. Daun pisang bisa untuk bungkus makanan, bungkus kue, ya, macam-macam manfaatnya. Ada daun pandan wangi.
Ini untuk aroma masakan atau makanan supaya lebih harum. Ada juga rumput laut yang tidak kalah manfaatnya, bisa dipakai untuk agar-agar. Dan satu lagi ada tanaman kangkung. Dari batang daun bisa ya kita konsumsi untuk sayur. Sekarang tanaman yang kita ambil buahnya. Ini paling banyak ya. Kita sering dan atau setiap hari kita memang harus makan buah ya. Ada buah pinang, ada buah tomat, jagung, stroberi, jeruk, cabai. Siapa yang suka cabai? Rasanya bagaimana? Ya, pedas. Satu lagi ini, ada biji kopi. Siapa yang belum pernah melihat? Ini perhatikan gambarnya ya. Biji kopi. Nah, ini bagian yang sangat menarik dari sebuah atau tumbuhan ya. Ada bunga matahari, bunga rafflesia atau bunga bangkai, bunga mawar. Ini adalah tumbuhan yang dimanfaatkan bagian bunganya. Biasanya dipakai untuk hiasan rumah. Tapi ada juga beberapa bunga yang bisa dimasak ya untuk jadi bahan makanan. Ada bunga kol, bunga turi, bunga pepaya. Semuanya bisa dimanfaatkan untuk makanan kita. Ini adalah gambar bagian-bagian tumbuhan. Yang ada di dalam tanah itu adalah akar. Kemudian ada batang, tangkai, daun, bunga, buah, dan biji. Ini adalah rangkaian penampakan dari tumbuhan. Kita akan mengenal lebih lanjut tentang tumbuhan. Tugas akar adalah menyerap air atau unsur-unsur yang penting yang ada di dalam tanah. Dan batang ini fungsinya menopang berdirinya tanaman dan menghubungkan seluruh bagian tanaman. Daun kebanyakan berwarna hijau, namun ada juga yang berwarna selain hijau ya, ada yang coklat, merah, kuning, dan daun ini tempat tumbuhan memasak makanan dengan bantuan apa tadi? Ya, sinar matahari, dan daun juga tempat dari tumbuhan itu bernafas. Bunga adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Buah, tempat menyimpan cadangan makanan. Buah ada yang rasanya manis, masam, ya, tapi kebanyakan rasanya manis ya, kalian pasti suka. Dan satu lagi, biji. Biji ada yang terbuka, ada yang di dalam buah. Dan biji ini, kalau kita tanam, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Ini adalah gambar penampakan buah. Kalian tahu apa nama buah ini? Ya, buah ini namanya jambu biji. Kita akan mengenal satu persatu bagiannya. Ini disebut tangkai, ya. Tempat atau alat untuk menempel pada pokok batang. Ini kulit buah. Jambu biji bisa dimakan dengan kulitnya. Ada beberapa buah yang tidak bisa dimakan dengan kulitnya, jadi harus dikupas. Daging buah. Banyak juga buah yang hanya bisa dimakan pada bagian daging buahnya saja. Ya, ini adalah bagian biji dari buah ini. Jambu biji bisa dimakan kulit, daging buah, dan bijinya. Tapi ada beberapa buah yang tidak bisa dimakan bijinya. Jadi kalian harus sungguh-sungguh mengenal buah apa itu dan bagaimana yang bisa dimakan. Kita akan membahas
cara merawat tumbuhan agar tumbuh sehat dan segar ya. Jangan lupa, tumbuhan itu harus disiram secukupnya dengan teratur. Tidak boleh berlebihan airnya. Sebaiknya menyiramnya pada sore atau malam hari. Dan mendapat cukup sinar matahari. Karena sinar matahari diperlukan tumbuhan untuk memasak makanan. Jika perlu, maka tumbuhan itu boleh diberi pupuk ya, tapi harus diperhatikan betul-betul. Secukupnya saja memberikan pupuk. Jika tanah di sekitar tumbuhan sudah mulai keras, maka tanah itu harus digemburkan supaya air dapat meresap ke dalam tanah. Jika ada rumput liar atau tanaman pengganggu yang disebut gulma, maka harus dibersihkan. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, kalau ada hewan perusak tanaman atau yang disebut hama, misalnya ulat, belalang, maka harus kita bersihkan supaya daun, bunga, bahkan buah yang ada pada tanaman kita tidak rusak dan tetap bagus ya. Nah, anak-anak, inilah yang kita pelajari hari ini, yaitu bahasa Indonesia tentang tumbuhan. Kiranya apa yang sudah Bu Guru sampaikan tadi menolong anak-anak untuk menjadi lebih mengerti. Sampai jumpa, semangat belajar, Tuhan memberkati.